Oke, jadi sesuai dengan judul, hari ini kita akan ngebahas laptop Ultrabook yang nggak pernah mengecewakan. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga 9i. Dari tahun ke tahun, menurut saya Lenovo Yoga itu nggak pernah mengecewakan. Mulai dari Lenovo Yoga 700, Yoga 920, Yoga 3 Pro, sampai dengan Lenovo Yoga 9i yang saya bahas sekarang. Menurut saya, seri Lenovo Yoga ini selalu bisa ngasih kualitas Ultrabook 2-in-1 yang sebanding dengan harganya. Contohnya yang paling kelihatan adalah spesifikasinya yang selalu di-upgrade. Biasanya brand lain itu ngasih prosesor yang kenceng, tapi tipe memori RAM, SSD itu kayak masih standar aja. Tapi di Lenovo Yoga 9i ini, prosesornya dia pakai Intel Core i7 generasi ke-12, 1280p dengan 6 performance core dan juga 8 efficiency core, jadi ada 14 core. Dan dia juga udah pakai RAM bertipe DDR5. Biasanya brand lain itu ya memang udah pakai Alder Lake generasi ke-12, tapi memori RAM-nya masih DDR4. Lenovo Yoga 9i ini enggak, dia pakai DDR5 dengan speed 5200 MHz, 5200 MHz ya. Jadi gila, ini kenceng banget dan kapasitasnya 16 GB, tapi sayangnya memang dia onboard, nggak bisa di-upgrade. Tapi menurut saya dengan 16 GB dual channel DDR5 5200 MHz, ya masih bisa lah kalau kita gunakan untuk sampai 5 tahun mendatang walaupun kita nggak upgrade. Dan karena dia pakai Intel Core i7 dengan RAM DDR5, untuk tes performanya di sini kita coba dulu pakai Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi kondisi laptopnya dicas dan Lenovo Vintage-nya ada di mode Extreme Performance, dan hasilnya di running pertama itu dia bisa tembus 2261. Cuman memang itu di running pertamanya aja, running kedua, running ketiga, setelahnya itu sekitar 1500 dan stabilnya di 1200 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya juga relatif dingin, dia nggak pernah nyentuh 90 derajat Celcius, nyolong-nyolong aja di 80 derajat Celcius, dan untuk CPU package powernya juga rata-rata ada di 30 watt, sekali dua kali aja nyentuh 35 dan juga 45 watt. Lalu kalau di software editing seperti Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita render export ke 4K, dia butuh waktu render itu sekitar 4 menit 39 detik, 4K loh ya. Jadi ini udah lumayan kenceng. Kalau kita gunakan untuk rendering 3D di Blender dengan settingannya CPU render, untuk render BMW dia butuh waktu sekitar 4 menit 46 detik. Kenceng juga. Sedangkan untuk GPU rendernya, karena dia pakai IGP yaitu Intel Iris Xe, jadi dia lumayan lama ketimbang CPU rendernya ya, dengan durasi waktu itu 8 menit 47 detik. Terus di Time Spy stress test dia juga lolos dengan skor yang lumayan tinggi dengan 98,7%. Kalau untuk skor Fire Strike-nya di 3D Mark dia dapat skor 4791 dan di Time Spy-nya 1873. Kalau kita lihat dari benchmark sintetisnya tadi dengan prosesor plus DDR5-nya itu kan udah kenceng banget ya. Terus kalau kalian tanya storage-nya apakah kenceng juga, di Lenovo Yoga 9i ini kenceng. Karena dia pakai NVMe Gen 4 yang speed SSD-nya itu lebih dari 6000 Mbps. Untuk performa gamingnya, walaupun dia bukan laptop gaming, di game Valorant kita pakai resolusi 4K ya, bukan Full HD. Dengan settingannya all high, dia dapat FPS tertinggi itu di 106 FPS, terendahnya ada di 78 FPS dan rata-ratanya ada di 94 FPS. Sekali lagi, itu tadi 4K bukan Full HD. 4K dapat rata-rata 94 FPS. Wah, karena bukan laptop gaming, jadi dia udah lumayan banget. Di game Genshin Impact kita pakai resolusi yang sama, resolusi bawaan laptopnya yaitu 4K dengan settingan grafiknya ada di medium. Rata-rata dia dapat FPS di 58 FPS, masih sangat playable. Terus di Dota 2 kita juga pakai resolusi 4K dengan settingannya best looking. Dan dia dapat rata-rata FPS di 75. Dari tes 3 game tadi, kalau misalkan kalian bosen pakai laptop ini untuk produktivitas, untuk kerja, buat main game dia juga masih sangat bisa. Semua tes tadi kita pakai mode Extreme Performance. Jadi di laptop ini tuh ada 3 mode yang bisa kita ubah lewat aplikasi Lenovo Vintage atau dengan menekan tombol shortcut di bagian sebelah kanan keyboard. Modenya itu ada Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Untuk sebuah Ultrabook yang bukan diperuntukkan gaming, performa gamingnya menurut saya masih sangat oke. Kalau kita pakai main game yang hitungannya masih ringan, asal jangan pakai main game AAA kayak Cyberpunk ya. Selama saya pakai tesnya game, dia itu lumayan enak karena kenceng banget, loading gak pakai lama, semuanya serba cepet, satset kebuka, sama kayak laptopnya. Dari kita buka laptopnya sampai login semua serba cepet, gak perlu masukin pin. Kita bisa pakai fingerprint yang ada di bagian kanan bawah keyboardnya, atau bisa lebih cepet lagi pakai face recognition karena kameranya ini udah dilengkapi dengan IR kamera. Terus fitur yang saya suka dari Lenovo Yoga 9i ini adalah webcam atau kameranya, karena resolusinya dia lebih gede ketimbang
untuk laptop kebanyakan yang hanya 720p 30 fps, dia 1080p 30 fps, dan dia juga punya fitur untuk ngeblur background yang shortcutnya ada di sebelah kanan keyboard yang ada gambar orang kalau kita pencet. Fitur yang lumayan bagus karena kita nggak usah susah-susah setting lagi kalau lagi Zoom atau Google Meet. Ada juga shortcut untuk nge-mute mikrofon yang letaknya ada di tombol F4. Jadi Lenovo ini kayak ngebuat Yoga 9i ini mempermudah semua urusan pekerjaan kita dengan adanya shortcut kayak gini. Menurut saya cukup ngebantu, apalagi shortcut untuk ganti mode ke night mode, jadi nggak perlu susah-susah setting dari Windows lagi. Tapi dari semua shortcut yang menurut saya paling ngebantu buat pekerjaan saya adalah shortcut snipping toolsnya. Kita tinggal pencet aja print screen dan dia langsung muncul, nggak perlu lagi pencet Windows Shift plus S. Dengan satu tombol aja udah cukup. Ngomongin soal pekerjaan, terlepas biasanya saya itu bikin script, saya juga melakukan editing. Nggak cuma editing video aja, kadang juga saya editing foto buat thumbnail di YouTube. Nah, kalau editing saya bakal butuh ketepatan atau akurasi warna karena saya nggak mau editan saya terlihat jelek gara-gara masalah warna. Dan untungnya Lenovo Yoga 9i ini memiliki 100% sRGB. 100%-nya ini kita tes sendiri pakai software dan juga hardware kita sendiri. Karena biasanya kalau ada brand yang ngeklaim 100 sRGB, biasanya yang blesetnya. Biasanya bleset 97 atau 98 sRGB. Tapi Lenovo Yoga 9i ini enggak. Dia 100 sRGB. Buat yang biasanya tanya apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan, untuk engselnya ini bisa ya. Dengan mudah kita bisa buka dengan satu tangan. Dan engselnya ini karena dia 2-in-1, jadi engselnya ini bisa dibuka sampai 360 degree lay jadi tablet seperti ini. Dan karena bisa 360 degree lay, jadi dia juga touchscreen untuk layarnya. Kalau kita ngomongin touchscreen-nya ini responsif. Di dalam paket pembeliannya kita juga dapat stylus yang sudah memiliki 4096 pressure sensitivity. Jadi kalau misalkan kita gambar tipis, dia akan tipis, gambar tebal akan tebal sesuai dengan pressure atau tekanan yang kita gunakan. Dan yang saya suka ketika jadi mode tablet, tombol powernya itu ada di bagian samping. Jadi benar-benar kayak tablet gitu. Bukan di daerah keyboard seperti biasanya. Kalau untuk pemakaian sehari-hari, laptop ini menurut saya udah enak dan nyaman untuk dibawa kemana-mana karena dia ringan, beratnya itu cuma ada di 1,4 kg. Kalau ditambah charger, beratnya cuma ada di 1,8 kg. Masih termasuk ringan dan memang dia harus ringan karena dia sudah memiliki sertifikasi atau stiker di pojok sini dengan Intel Evo. Apa aja sih yang dites kalau mau dapat sertifikasinya? Banyak yang dites. Kayak harus fast charging laptopnya, terus juga harus ada Intel Thunderbolt, baterainya harus tahan lama, sama punya intelligent collaboration, dan masih banyak lagi. Dan berbeda dengan Lenovo Yoga sebelumnya, di Lenovo Yoga 9i ini desainnya saya lumayan seneng karena selain terlihat minimalis dan modern, ujung-ujung dari laptop ini tuh nggak tajam. Kalau dari Lenovo mereka menyebutnya dengan comfort edge. Jadi di bagian ujung-ujungnya ini sekarang rounded, nggak terlalu tajam. Kalau pas saya pakai kerja, nonton film, editing, kendalanya sih nggak ada ya. Karena layarnya sudah memiliki sertifikasi Dolby Vision, makanya dia punya warna yang bagus, speakernya juga disupport sama Bowers & Wilkins, dan punya 360 rotating soundbar. Jadi kalau misalkan kita buka laptopnya, kalau kalian lihat untuk speakernya ini dia juga rotate atau muter. Dan speakernya ini sih bisa dibilang salah satu speaker yang ya karena dia bentuknya soundbar jadi suaranya ini menggelegar banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Untuk baterai dia juga lumayan awet ketika kita coba pakai mode intelligent cooling, video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%. Dia bisa bertahan sekitar 12 jam. Terus untuk waktu pengecasannya juga cepat dengan mode rapid charging on-nya dari 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar hanya 1 jam 15 menit. Lumayan cepat untuk sebuah laptop karena port chargingnya ini juga sudah menggunakan USB-C yang juga support dengan Intel Thunderbolt 4. Ngomongin soal port, menurut saya ini salah satu kekurangannya. Portnya ini agak kurang lengkap. Di sebelah kiri dia ada satu USB Type-A 3.2 Gen 2, dua USB-C yang sudah support Thunderbolt 4. Kalau di sebelah kanan dia hanya ada satu port audio jack dan satu USB-C 3.2 Gen 2. Menurut saya kurang karena rata-rata external keyboard dan mouse yang saya pakai masih menggunakan USB Type-A. Kalau untuk DisplayPort saya nggak ada masalah karena ternyata di dalam paket pembeliannya Lenovo memberikan hub tambahan untuk port VGA dan juga HDMI. Sisanya untuk keyboard dan touchpad saya nggak ada masalah sama sekali karena keyboardnya sangat enak dipakai, masih Lenovo banget. Dia punya travel distance yang nyaman dan touchpad juga responsif. Oh, paling tambahan satu lagi karena ini adalah laptop Lenovo, pastinya ada fitur khasnya Lenovo yaitu di bagian security-nya. Fiturnya ini namanya Smart Assist, dimana kalau misalnya kita tinggalin laptopnya dia bakal masuk mode standby. Kalau kita tinggalin laptopnya dan pada saat kita balik dia bakal balik normal lagi. Terus kalau misalnya kita lagi nonton video dan kita tinggalin videonya bakal langsung ke pause dan saat kita balik videonya akan play dengan sendirinya.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga 9i kali ini. Kelebihannya jelas banyak ya. Jadi kelebihannya untuk spesifikasinya kita nggak dikasih jebakan, semuanya itu serba rata kanan. Prosesornya Intel Core i7 1280p, RAM-nya DDR5 5200 MHz, SSD-nya pun kenceng dengan 1 TB kapasitasnya dan 6000 mBps lebih. Layarnya 4K, touchscreen, ada pressure sensitivity stylusnya. Cuman kekurangannya dengan fitur selengkap ini jelas adalah harganya ya. Harganya ini sekitar 26.999.000 atau 27 juta kembali 1000. Jadi laptop ini menurut saya kekurangannya hampir nggak ada. Satu-satunya kekurangan adalah harganya yang lumayan mahal. Karena dengan harga segini speakernya aja udah rotating soundbar, terus juga 100 sRGB. Oh ini kekurangannya port sih ya, portnya ini karena dia tipis jadi portnya minim. Untungnya kita masih dikasih hub tambahan untuk DisplayPort kayak HDMI dan juga VGA. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian mau mengeluarkan uang 27 juta? Karena biasanya ya kalau udah nominal 27 juta, biasanya bakalan banyak yang bilang mending Legend gitu. Karena performanya memang benar-benar kenceng. Tapi nggak semua orang di dunia itu gamers. Menurut saya mereka butuh laptop yang tipis tapi performanya juga sadis. Dan Lenovo Yoga 9i ini menurut saya dengan harganya, ya memang harganya mahal. Cuman melihat apa yang dia kasih, menurut saya masih sebanding. Saya dikasih Tabidi and see you on the next video. Bye-bye.